Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau belajar tematik tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Nah, kita lihat di halaman 97 ya, Nak. Udah pada dibaca kayaknya ya. Soalnya kan Ibu udah kasih info sebelumnya. Nah, di sini ada nih, globalisasi dan cinta tanah air. Globalisasi adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Kebudayaan dan gaya hidup dari berbagai penjuru dunia kemudian dengan mudah dapat kita ketahui. Kondisi tersebut akan memudahkan generasi Indonesia untuk meniru beragam kebudayaan asing tersebut. Berpikir global dan bertindak lokal adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk tidak menjadi korban di era globalisasi. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus melestarikan nilai-nilai luhur budaya kita yang kemudian digunakan untuk dapat bersaing di tingkat dunia. Di sini tentang globalisasi ya, Nak. Di situ ada tulisan berpikir global dan bertindak lokal. Walaupun ada di era globalisasi, tapi kita juga harus bertindak lokal, harus cinta juga sama tanah air kita ya. Kita baca lagi di halaman 98. Nah, di halaman 98 ini ada Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Ini adalah bentuk kerjasama, Nak, bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara asing. Negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya, terutama di IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kalau misalnya kerjasamanya apa sih? Ya kan? Kerjasamanya Indonesia membuat seminar juga nih tentang energi nasional, kebijakan energi nasional. Peran Indonesia apa? Indonesia meluncurkan energi surya pertama. Nah, program Akademi Energi Surya pertama ya di situ. Ini mudah-mudahan pada baca ya, udah pada baca ya. Ibu nggak bacain semua nih. Pasti kalian baca sendiri deh ya. Ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Ibu yakin kalau kalian baca pasti pinter deh, Nak. Soalnya membaca adalah jendela dunia. Nah, lihat di halaman 99. Lihat. Nah, di paragraf terakhir itu tuh kalau nggak salah di paragraf terakhir, karena kenapa sih Bu harus pakai tenaga energi surya? Soalnya, Nak, selama ini bahan bakar kita tuh pakai bahan bakar fosil, batu bara, terus ada minyak bumi itu tuh ya. Nah, itu akan lama-kelamaan akan habis, Nak. Nah, makanya orang-orang ini gimana caranya menciptakan sumber daya baru, kayak misal dari matahari kayak gitu kan yang nggak habis-habis. Nah, nanti tugasnya nih ada di halaman 99. Biasa topik masalahnya dari teks yang tadi dibaca, terus deret penjelasnya apa, paragraf ketiga simpulan dan pesannya apa. Ya, kita lihat lagi. Nah, tadi Ibu ngomong tadi nih di halaman 100. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara tersebut di era globalisasi ini? Membuat seminar. Terus juga bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Indonesia meluncurkan apa tadi? Meluncurkan program Akademi Energi Surya pertama, ya kan? Nah, apalagi nih bagian ipteknya sama ini. Jadi nggak usah dikerjain ya di sini ya. Lanjut. Nah, Nina, di halaman 101 yang tadi Ibu bilang. Di era globalisasi ini, semakin banyak teknologi canggih yang ditemukan. Hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi, khususnya listrik. Namun akhir-akhir ini pasokan listrik semakin berkurang akibat semakin menipisnya sumber energi untuk memproduksi listrik seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan panas bumi. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber energi alternatif yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas. Salah satu bentuk energi alternatif tersebut adalah sel surya. Kamu telah membaca sedikit informasi tentang prinsip dasar dari cara kerja sel surya. Nih, Ibu jelasin ya. Di gambar yang pertama dulu nih ya. Nih, di sini ya. Di sini yang warna biru-biru ini adalah panel surya, Nah. Ya. Di sini gunanya untuk menangkap sinar matahari, panas matahari. Setelah itu masuk ke controller. Nah, controller ini kayak misalnya kan matahari tuh banyak banget kan ya. Nah, ya kalau misalnya kalau lagi panas ya, ini tuh dayanya banyak banget yang keambil.
Nah, nanti dimasukin ke sini nih. Nah, dimasukin ke sini tapi nggak semua yang diterima matahari panas, kan matahari panas tuh dari jam misalnya dari pagi, misalnya kalau nggak hujan ya, dari jam 7 juga udah panas kan, jam 7 sampai jam 4-an tuh masih panas. Nggak mungkin langsung ditamu sini. Nah, ini dia yang ngatur nih, Nak. Nah, setelah diatur, berapa nih, yang harus ditampung. Nah, ditampungnya ke sini, ke baterai sama ke inverter. Pertama ke baterai dulu ya. Kalau ke baterai kan pasti, Bu, kalau misalnya malam kan berarti listriknya nggak nyala dong. Nah, ini tugasnya baterai. Jadi si controller ini masukin ke sini baterai. Takut-takut kalau misalnya nanti besok hujan atau enggak malam supaya listriknya bisa nyala. Nah, setelah itu masuk ke inverter, Nak. Inverter tuh apa sih, Bu? Kayak misalnya ini alat yang mengubah dari panas matahari menjadi listrik. Nah, diubah nih ke sini nih. Setelah diubah jadi listrik baru dia dibagiin ke yang dipakai. Maksudnya alat elektroniknya kayak pakai buat kulkas, buat mesin cuci, buat TV, buat lampu. Nah, Bu, kenapa sih kok nggak pakai panel surya aja semua rumah? Iya, Nak, pengennya gitu, tapi mahal, masih mahal banget bikinnya ya. Mudah-mudahan ngerti ya nih gimana caranya nih panel surya, oke. Nah, yang ini sama aja yang tadi. Electric box system tuh apa, Bu? Nah, ini sebenarnya nggak terlalu detail yang tadi nih, Nak. Electric box system ini langsung berubahin dari panas panas matahari jadi listrik. Dia nggak ada controllernya, nggak ada baterainya. Jadi kalau misalnya itu nggak ada penyimpanannya juga, Nak. Nah, diskusikan bersama teman tentang proses kerja sel surya. Di sini nanti Ibu minta tolong dikerjain ya. Sel surya gimana tadi caranya. Oke. Nah, terus di sini ada percobaan tapi Ibu nggak suruh bikin sih. Cuman percobaannya kayak misalnya menghasilkan energi listrik dari kentang atau lemon umbi-umbian nih, lihat, Nak, di gambar ini. Cuman nanti kalau misalnya ada pertanyaan dijawab aja ya. Kayak alat bahannya apa aja, langkah percobaan apa aja. Nah, ini kayak gini bentukannya, Nak. Masa sih, Bu? Kentang bisa bikin apa namanya? Lampu nyala. Bisa, Nak, ada arus listriknya di situ. Walaupun listriknya nggak kayak listrik di rumah gitu, nggak gede-gede banget, bisa kayak gitu. Nah, ya, yang ini nggak usah juga dikerjain karena kita nggak melakukan percobaan, cuman dibaca aja ya, cukup dibaca aja, cukup kita tahu kalau misalnya si kentang atau si lemon ini bisa menghasilkan arus listrik, bahan-bahannya apa aja gitu. Nah, kita lihat di halaman 105. Di sini ada pembelajaran 2. Berpikir global, bertindak lokal. Apa makna pernyataan tersebut? Ayo kita diskusikan. Yang tadi Ibu bilang, walaupun di era globalisasi ini kita udah modern banget, Nak, tapi kita harus bertindak lokal, masih cinta sama Indonesia, cinta tanah air. Ya. Kita baca. Yuk cintai buah dalam negeri. Indonesia terkenal dengan surganya buah. Ada berbagai macam buah yang tumbuh subur di Nusantara ini. Sayangnya buah-buahan lokal ini makin lama makin tergusur karena kedatangan buah impor. Impor apa? Dari negara luar Indonesia ke Indonesia barang-barangnya. Lalu mendatangkan buah dari luar negeri ke Indonesia. Nah, tadi Ibu jelasin. Tentu saja buah yang didatangkan dari luar negeri itu bisa menjadi murah di sini karena buah tersebut didatangkan dalam jumlah besar. Ini dapat membuat buah lokal kalah dalam persaingannya. Nah, di situ tadi tentang buah ya, Nak. Sekarang di halaman 106. Jangan lupakan pasar tradisional. Hai kawan-kawan di seluruh Indonesia, dalam artikel ini kita akan membahas seputar pasar tradisional. Kita tidak boleh melupakan pasar tradisional dalam maraknya era globalisasi. Seperti contoh, kita pasti sering berbelanja ke supermarket atau mall karena suasananya tidak pengap dan lebih nyaman untuk berbelanja dibandingkan dengan berbelanja di pasar tradisional. Apakah kalian lupa Indonesia dari zaman dulu terkenal karena pemasaran sumber daya alamnya? Dulu hanya ada pasar tradisional yang telah memperjualbelikan berbagai barang, sehingga pasar tradisional merupakan warisan budaya leluhur kita terdahulu. Mungkin pasar tradisional sudah ada sebelum masa penjajahan di Indonesia. Banyak kapal-kapal asing berlayar ke Indonesia karena ingin membeli rempah-rempah yang terjual di pasar-pasar tradisional. Pasar tradisional tidak akan berubah ciri khasnya secara total.
pasar tradisional tidak boleh dilupakan. Nah, kayak tadi hampir sama buah. Walaupun sekarang udah banyak tempat-tempat kayak minimarket, supermarket, mall, tapi kita nggak boleh lupa sama pasar tradisional. Di situ juga buah-buahan lokal kita juga dijual di sana, sayur-sayurannya juga di sana. Nah, ini namanya berpikir apa berpikir global tapi bertindak lokal ya. Boleh kok kita belanja di supermarket, boleh kok, tapi kita juga jangan lupa kalau misalnya cinta tanah air yang dibilang. Mari gunakan, ada yang ketiga, mari gunakan produksi dalam negeri. Menteri ESDM mengkampanyekan gerakan Aku Cinta 100% Indonesia. Secara serempak seluruh yang hadir dalam acara tersebut memakai batik dan sepatu produksi dalam negeri. Gerakan Cinta Indonesia memiliki arti sangat strategis, tidak hanya untuk menghadapi tantangan krisis ekonomi global, tapi juga untuk membangun kemandirian bangsa di bidang ekonomi. Gerakan itu bukan hanya menjadi kampanye biasa, tapi menjadi gerakan bersama. Tidak bersifat statis dan bukan kebijakan proteksionis karena tidak termasuk kebijakan tarif. Potensi pasar dalam negeri sangat besar dengan jumlah penduduk 230 juta dan hampir 50% terdiri dari penduduk berusia di bawah 29 tahun. Harus dimanfaatkan secara optimal melalui gerakan ini. Semua pihak diharapkan untuk lebih memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri sehingga kemandirian bangsa dapat terbangun. Program kampanye Cinta Indonesia bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk barang dan jasa dalam negeri, serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Diharapkan dengan dicanangkannya gerakan ini, pasar produk dalam negeri bisa ditingkatkan sehingga tekanan terhadap sektor industri bisa dikurangi dan gejala pengurangan tenaga kerja dapat dihindari. Bu, bahasanya susah Bu yang terakhir. Iya, nah di situ kenapa kita harus pakai produk Indonesia dalam negeri? Soalnya kenapa? Di situ juga kita ada lapangan kerja yang dibuka nak. Kalau misalnya kita bikin produk dalam negeri pasti ada yang kerja kan. Nah yang kerja juga pasti orang-orang Indonesia. Kalau kita beli produk dalam negeri berarti kita juga ngebantu sama usaha-usaha yang ada di Indonesia nak, ya kan. Terus juga ekonomi di Indonesia jadi kuat, nggak selalu disuplai dari luar negeri terus kayak gitu. Nah di sini ada contoh sikapnya tadi apa? Tadi ibu udah jelasin 3 tuh, udah banyak. Apa contoh sikapnya? Kalau misalnya berpikir global, bertindak lokal nih di sini contoh sikapnya. Satu aja. Yang bukan contoh sikap kasih satu aja. Dampaknya apa sih kalau misalnya kalau dampaknya contoh sikapnya kayak gini, dampaknya apa? Contoh sikapnya yang bukan contoh sikapnya dampaknya apa? Pengertiannya apa sih berpikir global sama bertindak lokal? Tadi ya. Jadi tugasnya ibu jelasin. Tadi kita disuruh bikin deret penjelas kan, topik masalah kan yang ada di halaman 90 berapa? Aduh ibu lupa. 99 ya. Ya, jadi tugasnya ada di halaman 99. Ya. Terus ada tugasnya di halaman 102 yang atas, jelasin panel surya. Yang atas aja, yang atas. Panel surya yang tadi cara kerjanya. Terus terakhir ada yang tadi di halaman 107. Oke, yang ini nih. Jadi tugasnya ada 3, halaman 99, 102 yang atas aja, terus 107. Oke. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.